Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kausar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan uraian terkait 7 pertanyaan penting yang berkaitan dengan metode penelitian, perkembangan ilmu, kajian linguistik, serta observasi dalam penelitian. Semoga penjelasan ini dapat memberikan kita pemahaman yang jelas dan mendalam yang nantinya bisa bermanfaat dalam dunia akademik maupun praktik penelitian. Pertanyaan yang pertama, pengertian metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pertama, kita membahas pengertian metode kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks natural. Fokus utama dari metode ini adalah interaksi antara peneliti dan objek penelitian untuk menggali makna, pengalaman, serta proses yang terjadi di dalamnya. Contoh metode kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Sementara itu, metode penelitian kuantitatif mengambil data dalam jumlah banyak yang kemudian dianalisis secara statistik. Data biasanya berasal dari populasi luas dengan tujuan menguji teori atau mengukur hubungan antar variabel. Contohnya adalah survei dengan ratusan responden yang menghasilkan data numerik. Jadi, jika metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam dan konteks, metode kuantitatif menitik beratkan pada angka dan pengujian hipotesis secara objektif. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif? Dalam hal tujuan, metode kualitatif bertujuan menemukan teori baru dan menggambarkan realitas yang kompleks melalui pemahaman makna data, sedangkan metode kuantitatif bertujuan menunjukkan dan menguji hubungan antar variabel dengan cara statistik. Mengenai teknik pengumpulan data, metode kualitatif menggunakan participant observation, wawancara mendalam, dan dokumentasi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode kuantitatif sebaliknya menggunakan kuesioner, observasi struktur, dan wawancara dengan instrumen yang sudah distandarisasi. Jelas bahwa instrumen dalam metode kuantitatif bersifat objektif dan baku, sementara metode kualitatif lebih fleksibel dan memperhitungkan kepekaan peneliti terhadap konteks. Dengan memahami perbedaan ini, peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai untuk tujuan dan karakter data. Pertanyaan yang ketiga, apa saja 3 tahapan perkembangan ilmu? Ilmu berkembang melalui 3 tahapan utama. Tahap pertama adalah spekulasi, yaitu pengambilan kesimpulan tanpa bukti empiris dan teori yang kuat. Contoh klasiknya adalah diskusi masa lalu mengenai bentuk bumi, apakah bulat atau datar, yang lebih didasarkan pada anggapan semata. Tahap yang kedua yaitu observasi dan klasifikasi, di mana ilmuwan mulai mengumpulkan dan mengelompokkan data secara sistematis tanpa langsung membuat teori. Pendekatan ini lebih berfokus pada pengumpulan fakta yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Tahap yang ketiga adalah perumusan teori secara spesifik yang sesuai dengan standar ilmiah. Pada tahap ini, teori diuji dan dikembangkan berdasarkan fakta empiris dan metode riset yang valid. Ilmu bahasa sebagai salah satu cabang ilmu berkembang secara signifikan melalui ketiga tahapan ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Periode kajian ilmu bahasa atau linguistik. Jadi, kajian ilmu bahasa atau linguistik terbagi dalam beberapa periode sejarah. Zaman Yunani kuno abad ke-5 menjadi awal pemikiran linguistik yang berorientasi filsafat dan retorika.
Lalu di zaman Romawi, pengkajian linguistik lebih terstruktur dalam bentuk tata bahasa. Pada masa pertengahan, kajian linguistik tetap ada meskipun terbatas. Kemudian mulai berkembang pesat di abad ke-19 dengan munculnya tokoh seperti Ferdinand de Saussure untuk dikategorikan sebagai bapak linguistik modern. Abad ke-20 disebut sebagai masa linguistik modern dengan teori-teori inovatif seperti yang dikembangkan Noam Chomsky dalam linguistik generatif. Selain itu, kajian yang dilakukan di zaman Iskandariyah sekitar abad ke-3 sebelum Masehi juga menjadi tonggak penting karena sistematisasi naskah dan upaya mengoreksi bahasa yang salah sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu bahasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 5. Pengertian metode dalam terminologi akademik. Dalam istilah akademik, metode adalah kumpulan aturan dan langkah-langkah sistematis yang mengatur cara berpikir dan bertindak peneliti selama proses penelitian. Metode berfungsi sebagai peta jalan yang memastikan seluruh tahapan penelitian berjalan terstruktur, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Penerapan metode yang benar menjamin hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan, menghindari bias subjektif, serta memberikan solusi ilmiah yang tepat terhadap masalah yang dipelajari. Kita lanjut ke nomor 6. Apa perbedaan metode perbandingan atau metode komparatif dan metode kontrastif? Metode perbandingan atau komparatif merupakan metode lama dalam linguistik dengan fokus membandingkan bahasa berdasarkan asal-usul dan fitur historis. Metode ini digunakan untuk memahami kesamaan dan perbedaan bahasa yang berakar sejarah sama. Metode kontrastif sebagai metode yang lebih baru, fokus pada perbandingan bahasa dalam konteks pembelajaran bahasa kedua atau asing. Tujuannya adalah mengidentifikasi kesulitan belajar dan merancang strategi pembelajaran yang efektif. Jadi, metode komparatif lebih teoritis dan historis, sedangkan metode kontrastif lebih praktis dengan orientasi pengajaran. Kita lanjut ke nomor yang ke-7. Jenis observasi dalam penelitian. Observasi dalam penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi intensional dan observasi sederhana. Observasi intensional adalah pengamatan yang direncanakan secara khusus oleh peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dalam menentukan metode penelitian yang akan ia gunakan. Sedangkan observasi sederhana terjadi spontan tanpa perencanaan khusus sebagai hasil pengamatan biasa peneliti yang kemudian bisa dikembangkan menjadi fokus studi. Memahami kedua jenis ini penting agar penelitian dilakukan secara tepat, sesuai kebutuhan data dan tujuan penelitian. Dari ketujuh pertanyaan, uraian pertanyaan di atas, saya mengambil kesimpulan dari pembahasan 7 pertanyaan yang telah kita jelaskan dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, metode kualitatif dan kuantitatif memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, di mana metode kualitatif menekankan pemahaman mendalam dan konteks, sedangkan kuantitatif fokus pada pengumpulan data numerik dan pengujian teori secara statistik. Yang kedua, ilmu berkembang melalui 3 tahap yang berurutan, yaitu spekulasi tanpa bukti, observasi dan pengumpulan fakta, serta perumusan teori yang sistematis sesuai kaidah ilmiah. Yang ketiga, kajian ilmu bahasa memiliki perkembangan historis yang panjang, dimulai dari zaman Yunani kuno hingga linguistik modern pada abad ke-20. Dengan tokoh-tokoh penting yang memberi kontribusi besar dalam teori bahasa.
Keempat, metode dalam terminologi akademik adalah seperangkat aturan dan langkah sistematis yang menjadi pedoman dalam menjalankan penelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kelima, metode perbandingan dan kontrastif meskipun sama-sama membandingkan bahasa, berbeda dalam fokus dan tujuan penggunaannya. Metode perbandingan lebih historis, teoritis, sedangkan kontrastif lebih praktis untuk pembelajaran bahasa. Terakhir, observasi terbagi menjadi observasi intensional yang terencana dan observasi sederhana yang spontan. Keduanya penting dalam pengumpulan data penelitian. Dengan memahami kesimpulan ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk mempersiapkan dan melaksanakan penelitian secara tepat, serta memahami perkembangan ilmu dan bahasa secara menyeluruh. Demikian penjelasan mengenai 7 pertanyaan utama yang berkaitan dengan metode penelitian, perkembangan ilmu, dan linguistik yang sudah saya uraikan secara rinci. Semoga materi ini memberikan gambaran yang komprehensif dan dapat membantu dalam kegiatan akademik dan penelitian kita semua sekalian. Dan mohon maaf apabila jika ada salah pengucapan dan jika ada tambahan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.